Baru kemarin saya membahas tentang kubu 02 yang mengatakan setiap orang yang bersuara itu dibayar atau dibayar berapa. Hari ini ada lagi nih dari Mbak Grace Natali. Mbak Grace, kalau memang mendukung karena arahan tertentu atau mendukung karena memang bukan dari hati nurani, itu ya udah mending diem gitu loh. Gak usah berstatement yang neko-neko yang malah justru kesannya aneh gitu loh. Ngerti gak sih? Mbak Grace yang dulunya orangnya demokratis, Mbak Grace yang dulu orangnya pakai rasional berpikir, Mbak Grace yang dulu terlihat nasionalis, setelah berstatement untuk kubu 02, seakan-akan itu hilang. Ngerti gak Mbak? Setelah saya membahas kemarin tentang guru besar Civitas yang ngomong dibayar, sekarang ada lagi nih narasi baru dari Mbak Grace yang mengatakan bahwa mungkin mereka mendukung salah satu paslon tertentu yang bukan nomor urut 02. Mbak, dukung siapa itu gak masalah. Mau dukung 01, 02, 03 itu gak masalah. Asalkan yang didukung itu benar. Kenapa mereka bersuara? Kenapa mereka tidak mendukung 02? Karena kan pasti ada karenanya Mbak. Ada sebab akibatnya. Mereka itu guru-guru besar, sivitas akademis, mereka itu yang membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kok bisa Mbak Grace tuh ngomong kayak gitu? Mereka itu berarti punya keresahan. Kenapa tidak mendukung anaknya Pak Jokowi? Kenapa mereka sampai bersuara? Berarti memang ada yang salah gitu loh. Bukan karena gak mau mendukung. Bukan. Karena proses yang dilalui oleh anak Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu salah. Udah gitu. Coba aja kalau waktu itu Mas Gibran ini nyalonnya jalur yang benar. Gak mungkin tuh Mbak akan keluar seperti itu. Mungkin juga bisa mendukung anak Pak Jokowi kalau jalurnya benar, kalau tidak ada mengangkangi Mahkamah Konstitusi. Gitu loh. Jadi stop deh dengan narasi-narasi yang menurut aku itu gak masuk akal. Sekarang hampir semua kampus ternama mempunyai keresahan yang sama. Bilang dibayar, bilang itu karena mendukung salah satu paslon. Benar, memang mereka itu punya hak untuk memilih. Makanya mereka punya keresahan. Makanya mereka berani bersuara untuk menjalankan pemilu ini dengan jalur yang benar. Gitu loh Mbak. Jangan membodohi rakyat. Stop dengan narasi-narasi seperti itu. Kalau memang Mbak Grace itu ada di kubu 02 itu karena tekanan, paksaan dan lain sebagainya, udah saran saya mending diem. Jangan berstatement yang orang bakalan mikir Grace Natali kok gini amat ya, gitu loh. Ibu-ibu, kira-kira pemilu ini curang nggak sih? Kalau kelirunya menyeluruh, ya memang berat. Itu bukan kesalahan oknum, tapi rekayasa besar untuk ngatur kemenangan. Ibu-ibu sih mau aja disuruh milih, dibayar cuma bansos. Suara kita dirusak, kita cuma jadi stempel supaya mereka sah berkuasa. Suara kita nggak didengar, malahan pilkades bisa ketularan ini. Berlindung dibalik sesuai prosedur. Ini adalah strategi yang sering digunakan untuk membuat bagaimana sebuah rezim itu ataupun pemerintahan terlihat seperti negarawan sejati, sangat patuh aturan tetapi banyak kebusukan yang disembunyikan di dalamnya. Gue ngambil contoh dari KPK karena memang lembaga anti rasuah ini menjadi salah satu bukti otentik bagaimana rezim berkontribusi terhadap pelemahan KPK ini. Ketua KPK saat itu yang masih menjabat yakni Agus Raharjo itu mengatakan bahwa dirinya sempat dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk membatalkan salah satu kasus korupsi. Akan tetapi itu langsung ditolak oleh Agus Raharjo karena saat itu KPK masih merupakan lembaga independen. Tapi gak hanya sampai di situ aja, rezim kemudian seolah mencari cara lain, yakni lewat revisi Undang-Undang KPK. Kalau sebelumnya, seperti yang gue bilang tadi, KPK itu merupakan lembaga independen, tapi setelah revisi Undang-Undang KPK ini, KPK langsung di bawah Presiden. Dan yang menariknya adalah Firly Bahuri. Sebelum dia menjabat sebagai Ketua KPK, ia merupakan Deputi Penindakan di KPK. Yang mana saat dia menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, ia terbukti melanggar kode etik berat secara berkali-kali. Dan luar biasanya, kemudian dia diangkat menjadi Ketua KPK. Memang, pengangkatan Firly Bahuri menjadi Ketua KPK itu telah melalui proses uji kelayakan di DPR. Tapi tentu saja latar belakangnya sebagai pelanggar kode etik di KPK itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nyatanya Firly Bahuri tetap diangkat sebagai ketua KPK. Begitu banyak pro kontra dan segala macamnya. Tapi lagi-lagi Presiden Jokowi saat itu mengatakan bahwa semuanya telah sesuai dengan prosedur. Sama kayak sekarang, sesuai dengan undang-undang. Iya nggak salah.
Tapi itulah yang menunjukkan bahwa hukum ataupun aturan di negara kita ini masih memiliki banyak celah yang mana itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ataupun kesewenang-wenangan ataupun penyelewengan dari pemerintah itu sendiri. Kita lanjut pada isu Taliban yang sempat mewarnai KPK beberapa waktu lalu, tepatnya sebelum adanya revisi Undang-Undang KPK. Isu ini dikontraskan dengan adanya paham radikal yang saat itu lagi musim-musimnya, sehingga itu menjadi salah satu agitasi politik yang ditujukan untuk membuat bagaimana masyarakat merasa bahwa tubuh KPK itu benar-benar nggak baik-baik aja dan diisi oleh orang-orang yang pahamnya radikal. Padahal jelas banyak kesaksian dari pegawai KPK-nya sendiri bahwa itu tidak benar. Hingga titiknya sampai pada dipecatnya beberapa orang yang memiliki kredibilitas tinggi dan kejujuran yang tinggi di tubuh KPK. Dengan apa? Dengan prosedur yang diciptakan, yakni melalui tes wawasan kebangsaan atau TWK. Yang mana pada prakteknya banyak hal-hal yang tidak masuk akal, pertanyaan-pertanyaan tidak relevan dengan pekerjaannya. Seperti ditanyakan, pas pacaran ngapain aja? Ya buat apa gitu? Bahkan Ombudsman sendiri telah menyatakan bahwa TWK ini adalah maladministrasi. Tapi lagi-lagi rezim berlindung dan mengatakan bahwa ini semua sesuai dengan prosedur. Yang paling heboh setelah tertangkapnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atas kasus pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Namun tertangkapnya Menteri Pertanian ini tidak terjadi begitu aja, melainkan Yassin Limpo menunjukkan perlawanannya. Dia mengungkapkan bahwa Ketua KPK Firly Bahuri bermain api dalam pelaksanaan jabatannya sebagai Ketua KPK. Firly pun akhirnya juga dijadikan tersangka atas kasus pemerasan terhadap Yassin Limpo. Tapi yakin, apakah korbannya cuma Yassin Limpo aja? Dan yang paling terbaru lagi adalah mengenai logika aneh sih menurut gue, ini masih berkaitan dengan korupsi. Bagaimana salah satu capres mengatakan mencegah kasus korupsi di Indonesia adalah dengan menaikkan gaji para pejabat. Ini jelas cara berpikir yang aneh menurut gue. Yang korupsi itu jelas-jelas adalah mereka yang kaya. Berbeda kasusnya dengan tingkat kriminalitas di kalangan masyarakat bawah. Yang kerap itu terjadi akibat kemiskinan, akibat pendidikan yang tidak merata, dan juga lapangan kerja yang tidak memadai. So, sampai di sini silakan kalian simpulkan sendiri ataupun cari tentang fakta kerusakan sistem yang disengaja di negara ini. Karena itulah yang paling berbahaya. Semua bisa terlihat tidak menyalahi aturan, tapi saat itulah dimana kita benar-benar terpermainkan. Kondisi sudah, makro artinya masalahnya. Ibu tidak mengusulkan ya? Ya, tidak ada mengusulkan. Kalau Bu Risma berani terbuka dan mengatakan bahwa Bu Risma seorang mensos tidak mengusulkan soal El Nino terhadap Menteri Keuangan, apakah ini akan membuat bahaya pada saat rapat di Komisi 6 mengenai El Nino yang diucapkan oleh Bapak Zulkifli Hasan, yaitu Menteri Perdagangan? Mohon Pak MK, sekarang perdebatan kemarin di Komisi 6 bahas masalah El Nino, yang disalahkan El Ninonya, kemudian bawa-bawa atas nama Bu Risma. Nah, ini kan sudah terbuka jujur, Bu Risma tidak mengusulkan soal El Ninonya. Kenapa kemarin Bapak Zulkifli Hasan seorang Menteri Perdagangan menyebutkan ketika ada rapat di Komisi 6 di DPR kemarin, Zulkifli Hasan menyalahkan El Nino. El Nino itu di bawah Menteri Sosial, sementara Menteri Perdagangannya menyalahkan El Nino. Nah, coba Bapak MK cari tahu orang-orang yang kemarin di Komisi 6 di DPR, terutama Zulkifli Hasan kemarin, masalah beras yang impor 3 juta ton beras itu kemana saja larinya dan kemana saja yang disalahkan El Nino. Kemudian beras kesulitan sampai antri pingsan-pingsan yang disalahkan El Nino. Nah, El Nino ini diusulkan oleh siapa sebenarnya? Apakah Ibu Menteri Keuangan kepada Presiden, atau Ibu Risma sudah jujur kan tidak mengusulkan itu, atau Bapak Zulhas sendiri? Ini yang harus dipertanyakan. Satu lagi menteri yang masih belum dipanggil, Pak Zulkifli Hasan. Pembahasan masalah El Nino, mereka yang membesarkan di perdebatan di Komisi 6 DPR kemarin. Salam NKRI. Semoga aja itu Zulkifli Hasan dipanggil. Munculnya serikan di NKRI untuk bersuara lantang itu menandakan bahwa negara kita yang tercinta sedang tidak baik-baik saja. Inilah efek nafsu birahi dari Pak Joko yang haus akan kekuasaan. Bagaimana aksinya mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang licik, melabrak konstitusi yang ada di negeri ini. Saya kira mendapat reaksi keras dari
sebagian rakyat Indonesia, terutamanya para Srikandi ini, turut bersuara di media sosial seperti yang ada di video tadi. Saya kira ini menandakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sudah melewati batas. Saya berharap video ini bisa dilihat oleh pendukung Prabowo, pendukung Pak Jokowi, agar mereka sadar dengan penjelasan-penjelasan wanita-wanita hebat tadi, wanita cerdas tadi, yang mewakili suara rakyat, dan bobroknya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang hanya berpikir soal keuntungan pribadinya, keuntungan golongannya, dan tidak pernah peduli terhadap rakyat kecil, yang seharusnya itu yang menjadi prioritas. Dan kenapa beliau dipilih untuk menjadi pemimpin, karena bagaimana agar rakyat bisa sejahtera dan negara kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tetapi hari ini faktanya yang terjadi bahwa Pak Jokowi mengkhianati rakyat demi ambisinya untuk kekuasaan dan bagaimana agar mengangkat keluarga-keluarganya, meskipun secara kualitas belum memadai, tetapi beliau tetap memaksakan demi bagaimana agar bisa mengawetkan kekuasaan yang dia miliki saat ini, tanpa berpikir persoalan bagaimana penderitaan rakyat, apa yang menjadi harapan rakyat. Pak Jokowi tidak pernah berpikir persoalan itu. Dan bahkan Pak Jokowi hari ini terlihat santai-santai saja, seolah-olah rakyat dianggap sebagai mainan. Baiklah, buat sahabat-sahabat yang berjuang demi keadilan hari ini, tetaplah semangat. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama bisa terwujud. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.